Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan saudara perempuannya di sebuah hotel mewah di Jakarta, Aulia tiba-tiba melihat Sari, teman lama saudaranya yang kini menjadi autograf acara, dan dalam sekejap mata, Aulia merasakan getaran aneh yang membuat hatinya berdegup kencang, seolah dunia sekelilingnya lenyap. Saat Sari mendekat untuk mengambil oto keluarga, Aulia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya lebih lama, dan ketika Sari tersenyum, Aulia tahu bahwa ini bukan sekadar sapaan biasa, itu adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Tapi sebelum Aulia bisa mengendalikan diri, saudara perempuannya, Rina, menariknya ke samping dan berbisik tajam, "Jangan buat malu keluarga, Aulia, kamu di sini cuma bantu-bantu, bukan tamu utama." Aulia, gadis berusia 25 tahun yang bekerja sebagai guru sekolah dasar di pinggiran Jakarta, selalu merasa seperti bayangan dalam keluarganya yang konservatif. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, selalu memprioritaskan Rina, anak sulung yang sukses menikah dengan pria kaya dari keluarga terpandang. Aulia, dengan rambut panjang hitam bergelombang dan mata coklat yang penuh semangat, sering merasa tertekan oleh harapan keluarga untuk menikah secepatnya, tapi dia tidak pernah merasakan ketertarikan pada pria manapun. Malam itu, di pesta pernikahan Rina, Aulia ditugaskan membantu mengatur meja tamu dan memastikan semuanya berjalan lancar, seolah dia hanyalah pembantu. Tapi pertemuan dengan Sari mengubah segalanya. Sari, wanita berusia 28 tahun dengan kulit sawo matang halus dan senyum misterius yang memikat, adalah autograf relance yang dikenal di kalangan sosialita Jakarta. Dia datang ke pesta atas undangan Rina, tapi sejak awal, matanya tertuju pada Aulia. Sari telah lama menyadari orientasi dirinya sebagai lesbian, tapi dia menyembunyikannya rapat-rapat karena tekanan sosial di Indonesia, di mana hubungan sesama jenis sering dianggap tabu dan bahkan dihukum oleh norma agama dan budaya. Saat istirahat, Sari mendekati Aulia di balkon hotel, menawarkan segelas air putih. "Kamu kelihatan lelah, Aulia. Kenapa nggak istirahat sebentar?" kata Sari dengan suara lembut. Aulia ragu, tapi ada sesuatu dalam tatapan Sari yang membuatnya merasa aman, seolah dia akhirnya ditemukan. Mereka berbincang sejenak tentang pekerjaan, keluarga, dan mimpi-mimpi yang tertunda. Aulia menceritakan bagaimana dia selalu merasa berbeda, tidak seperti gadis-gadis lain yang mudah jatuh cinta pada pria. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, tangan mereka saling bersentuhan. Malam itu berakhir dengan pertukaran nomor telepon, tapi Aulia pulang dengan hati bergejolak. Di rumah, ayahnya langsung bertanya, "Kapan giliranmu menikah, Aulia? Lihat Rina, dia sudah bahagia." Kata-kata itu seperti pisau, mengingatkan Aulia pada tekanan yang semakin berat. Dia berbaring di tempat tidur, memikirkan Sari, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ada harapan. Tapi dia tahu, ini bisa menjadi bencana. Keesokan harinya, Sari mengirim pesan, "Mau ketemu lagi. Kopi di kai dekat kantormu." Aulia menjawab ya, tanpa memikirkan risiko. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sari menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah hampir menikah dengan pria atas desakan keluarga, tapi memilih kabur dan hidup mandiri. "Aku nggak bisa bohongi diriku sendiri, Aulia. Kamu juga jangan," kata Sari. Aulia merasa terbuka, dan untuk pertama kalinya, dia mengakui perasaannya. Mereka menghabiskan sore itu berjalan-jalan, tertawa, dan saling berbagi rahasia. Tapi di balik kebahagiaan itu, Aulia merasakan konflik batin, apakah ini benar? Apa yang akan dikatakan keluarganya? Pertemuan demi pertemuan membuat hubungan mereka semakin dalam. Sari mengajak Aulia ke studio otonya, di mana mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara tentang mimpi.
Aulia mulai merasa bebas, tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu Aulia mulai mengatur kencan buta dengan anak temannya, seorang pegawai bank. "Kamu harus menikah, Aulia. Jangan jadi perawan tua," kata ibunya suatu malam. Aulia menolak, tapi itu hanya membuat argumen semakin panas. Sari menjadi pelabuhan aman bagi Aulia, tapi Sari sendiri punya konflik. Dia tahu masyarakat Indonesia sulit menerima hubungan seperti ini. Suatu hari, saat mereka berdua di taman kota, Sari memegang tangan Aulia. "Aku sayang kamu, Aulia. Tapi kita harus hati-hati." Aulia mengangguk, tapi di hatinya, dia tahu badai akan datang. Dan badai itu dimulai ketika Rina, saudara perempuannya, secara tidak sengaja melihat mereka berdua di kai. Rina tidak langsung bereaksi, tapi matanya penuh kecurigaan. Aulia pulang dengan hati gelisah, tahu bahwa rahasia mereka mulai retak. Di akhir pekan itu, keluarga Aulia mengadakan makan malam bersama. Ayahnya mengumumkan bahwa dia telah menyetujui lamaran dari seorang pria untuk Aulia. "Ini demi masa depanmu," katanya. Aulia terkejut, dan untuk pertama kalinya, dia berani menolak. "Aku nggak mau, Bapak." Argumen meledak, dengan ibunya menangis dan ayahnya marah. Aulia lari ke kamar, menelepon Sari. "Aku takut, Sari." Sari datang menjemputnya, dan mereka menghabiskan malam di apartemen Sari, saling menghibur. Tapi pagi harinya, Aulia menerima pesan dari Rina, "Kita perlu bicara. Aku tahu tentang kamu dan Sari." Itulah awal dari konflik yang lebih besar. Aulia merasa dunia runtuh, tapi dia juga merasa lebih kuat dengan Sari di sisinya. Namun, dia belum tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Aulia duduk di apartemen Sari, tangannya gemetar memegang ponsel. Pesan dari Rina seperti bom waktu, "Jumpa di rumah besok pagi. Jangan bawa Sari." Sari memeluknya dari belakang, mencoba menenangkan. "Kita hadapi bersama, Aulia. Jangan takut." Tapi Aulia tahu, ini bukan sekadar obrolan saudara. Rina, yang selalu menjadi anak kesayangan, pasti akan melaporkan semuanya ke orang tua. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur, saling berbagi cerita tentang masa kecil. Sari menceritakan bagaimana dia dulu diusir dari rumah karena ketahuan menyukai gadis di sekolah. "Aku hidup sendirian selama bertahun-tahun, tapi sekarang ada kamu," kata Sari. Aulia merasa bersalah, tapi juga bertekad. Pagi harinya, dia pergi ke rumah keluarga sendirian, seperti yang diminta Rina. Saat tiba, Rina sudah menunggu di ruang tamu. "Apa yang kamu lakukan, Aulia?" "Sari itu. Dia lesbian. Aku tahu dari teman-temannya." Kata-kata itu menusuk hati Aulia. Dia mencoba menyangkal, tapi Rina menunjukkan oto yang diambil diam-diam. Aulia dan Sari berpegangan tangan di taman. "Ini nggak benar, Aulia. Keluarga kita Muslim taat, masyarakat akan ngomong apa? Kamu bisa diusir." Aulia merasa marah dan sedih campur aduk. "Kenapa kamu ikut campur, Kak? Ini hidupku." Argumen mereka semakin panas, sampai ibu masuk dan mendengar semuanya. Ibu menangis histeris, memanggil ayah. Dalam sekejap, seluruh keluarga berkumpul, dan Aulia menjadi pusat tuduhan. Ayahnya marah besar, "Kamu bawa malu keluarga. Berhenti atau pergi dari rumah ini." Aulia pergi dengan air mata, tapi hatinya lebih teguh. Dia pindah sementara ke apartemen Sari. Hidup bersama Sari seperti mimpi, tapi juga mimpi buruk. Mereka saling mendukung, tapi tekanan dari luar semakin berat. Sari kehilangan beberapa klien karena rumor menyebar di kalangan sosialita. "Mereka bilang aku penyebar pengaruh buruk," kata Sari suatu hari. Aulia merasa bersalah, tapi Sari meyakinkannya, "Ini pilihan kita. Kita kuat."
Namun, konflik batin Aulia semakin dalam. Dia merindukan keluarganya, terutama ibunya yang sakit-sakitan. Suatu malam, Aulia bermimpi buruk. Dia melihat dirinya sendirian, diusir oleh masyarakat. Bangun dengan keringat dingin, dia bertanya pada Sari, apa kita salah? Sari menjawab, cinta gak pernah salah, Aulia. Yang salah adalah dunia yang gak paham. Tapi Aulia mulai ragu. Di tempat kerja, Aulia mulai merasakan dampaknya. Rekan guru mulai berbisik-bisik setelah rumor dari keluarga menyebar ke komunitas sekolah. Kepala sekolah memanggilnya, kami dengar ada isu pribadi, Aulia. Ini bisa memengaruhi murid-murid. Aulia merasa terpojok, tapi dia bertahan. Sari, di sisi lain, mulai mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta, tapi secara diam-diam, mereka bergabung dengan grup online, di mana Aulia bertemu dengan cerita-cerita serupa, wanita yang kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa karena orientasi mereka. Itu membuat Aulia semakin takut, tapi juga semakin marah pada sistem yang tidak adil. Suatu hari, Sari mengajak Aulia ke sebuah pertemuan rahasia di KAI tersembunyi. Di sana mereka bertemu dengan aktis yang berbagi pengalaman. Kalian gak sendirian, kata seorang wanita tua. Aulia merasa terinspirasi, tapi saat pulang, dia menerima panggilan dari ibunya, pulanglah, Aulia. Bapak sakit karena kamu. Aulia pergi ke rumah sakit, di mana ayahnya terbaring lemah karena serangan jantung ringan. Ibu menangis di sisinya, ini karena stres gara-gara kamu. Aulia merasa hancur, tapi ayahnya bahkan tidak mau memandangnya. Rina di sana memelototi Aulia, lihat apa yang kamu lakukan. Aulia pulang ke Sari dengan hati remuk, tapi Sari mencoba membangunnya kembali. Ini bukan salahmu. Mereka yang gak mau mengerti. Tapi benih keraguan mulai tumbuh. Aulia mulai memikirkan pilihan, apakah dia harus putus dengan Sari untuk menyelamatkan keluarga. Atau bertahan dan kehilangan segalanya. Konflik itu semakin dalam ketika Sari mendapat tawaran pekerjaan di Bali, jauh dari Jakarta. Kita bisa mulai baru di sana, kata Sari. Aulia ragu, tapi setuju untuk memikirkan. Namun, sebelum keputusan diambil, Rina datang ke apartemen mereka secara tiba-tiba. Aku punya bukti yang bisa hancurkan kalian berdua, katanya dengan dingin. Itulah titik balik yang membuat segalanya semakin tegang. Rina berdiri di depan pintu apartemen Sari, tangannya memegang amplop coklat. Ini oto-oto dan cat kalian yang aku dapat dari teman. Kalau nggak berhenti, aku sebar ke media sosial. Aulia terkejut, merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Kenapa kamu begini, Kak? Kita saudara. Rina menjawab dengan suara gemetar, justru karena saudara, aku nggak mau kamu hancur. Ini dosa besar, Aulia. Pikirkan akhirat. Sari mencoba campur tangan, ini bukan urusanmu, Rina. Tapi Rina pergi setelah melempar amplop itu, meninggalkan Aulia dan Sari dalam keheningan. Malam itu, mereka membuka amplop, foto mereka berdua di tempat umum, dan screenshot chat mesra. Aulia menangis, bagaimana dia dapat ini? Sari menduga ada pengkhianat di lingkaran mereka. Konflik semakin meluas ke masyarakat. Di sekolah, Aulia dipanggil lagi oleh kepala sekolah, orang tua murid komplain. Mereka bilang kamu pengaruh buruk. Aulia kehilangan jam mengajar, dan gajinya dipotong. Dia merasa dunia semakin sempit. Sari juga kehilangan klien besar, seorang sosialita membatalkan kontrak karena isu moral. Mereka mulai kesulitan finansial, tapi Sari tetap optimis, kita bisa cari pekerjaan baru. Tapi Aulia semakin tertekan, mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin mereka benar, Sari. Mungkin kita harus berpisah. Sari marah, jangan bilang gitu. Ini ujian kita.
Argumen mereka pertama kali meledak, dengan Aulia pergi keluar rumah dan berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang ramai. Dia memikirkan Mautun, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan. Di tengah krisis, Sari menghubungi teman lamanya, seorang psikolog yang mendukung. Mereka bertemu bertiga, dan psikolog itu berkata, konflik kalian normal di masyarakat seperti Indonesia, di mana norma agama dan budaya mendominasi. Tapi kalian punya hak untuk bahagia. Aulia merasa sedikit lega, tapi saat pulang, dia mendapat berita buruk, ayahnya menolak bertemu dengannya lagi. Ibu menelepon, bapak bilang, kalau kamu nggak berubah, jangan pulang. Aulia hancur, dan untuk pertama kalinya, dia mempertimbangkan untuk menikah dengan pria yang diaturkan keluarga. Sari mengetahuinya dan merasa dikhianati, kamu mau ninggalin aku. Mereka bertengkar hebat, dengan Sari menangis, aku korbankan segalanya untuk kamu. Aulia pergi ke hotel sendirian, memikirkan pilihan. Pagi harinya, Aulia bertemu dengan calon suaminya, seorang pria bernama Budi, atas desakan Rina. Budi tampak baik, tapi Aulia merasa kosong. Aku nggak bisa, ini bohong, katanya dalam hati. Dia pulang ke Sari, meminta maaf. Mereka berdamai, tapi luka tetap ada. Tekanan sosial semakin kuat ketika rumor menyebar ke media lokal, sebuah artikel anonim tentang The Autograph lesbian yang merusak moral pemuda. Sari menjadi target bullying online, dan Aulia takut nama sekolahnya terseret. Mereka memutuskan pindah ke Bali, seperti rencana Sari. Tapi sebelum pergi, Aulia ingin bertemu keluarga terakhir kali. Di rumah, ayahnya berbicara keras, pilih keluarga atau dia. Aulia memilih Sari, tapi dengan hati berat. Mereka pergi ke Bali, mulai hidup baru. Di sana Sari mendapat pekerjaan di resor, dan Aulia mengajar priat. Tapi bayangan masa lalu tetap menghantui. Suatu hari, Aulia menerima surat dari Rina, aku menyesal. Bapak semakin sakit. Aulia ragu, tapi Sari mendorongnya, pergi saja, mungkin ini kesempatan. Aulia kembali ke Jakarta, menemui ayahnya di rumah sakit. Ayahnya lemah, kenapa kamu begini, nak? Aulia menjelaskan perasaannya, tapi ayah menolak, ini penyakit, bisa disembuhkan. Argumen itu membuat Aulia marah, dan dia pergi lagi. Kembali ke Bali, dia semakin dekat dengan Sari, tapi konflik internal semakin dalam. Apakah dia telah membuat pilihan benar? Atau ini hanya pelarian? Tekanan itu membuat Aulia mulai minum obat penenang, dan Sari khawatir. Kita perlu bantuan, kata Sari. Mereka mencari terapis di Bali, tapi biaya mahal. Di tengah itu, Rina menelepon, aku punya rencana untuk menyelamatkan kamu. Itu menjadi ancaman baru yang membuat ketegangan meningkat. Rina tiba di Bali tanpa pemberitahuan, muncul di depan pintu apartemen kecil mereka di Kuta. Aku datang untuk bicara, bukan bertengkar, katanya. Aulia membiarkannya masuk, tapi Sari waspada. Rina duduk dan berkata, aku lihat kamu menderita, Aulia. Aku punya teman yang bisa bantu terapi konversi. Itu bisa ubah kamu jadi normal. Aulia marah, ini bukan penyakit, Kak. Kamu gak paham. Sari ikut campur, keluar dari sini. Rina pergi, tapi meninggalkan brosur klinik yang membuat Aulia gelisah. Malam itu, Aulia dan Sari bertengkar lagi, kenapa kamu biarin dia masuk, kata Sari. Aulia menjawab, dia saudaraku. Konflik itu memperlihatkan retak dalam hubungan mereka. Di tempat kerja, Sari mendapat ancaman, email anonim yang mengancam sebar oto jika tidak putus dengan Aulia. Sari menyembunyikannya dari Aulia, tapi stres membuatnya mudah marah. Aulia, di sisi lain, mulai merasa kesepian di Bali. Dia kangen Jakarta, kangen murid-muridnya. Suatu hari, dia menelepon ibunya, Ma, aku rindu.
Ibu menjawab, pulanglah kalau sudah berubah. Itu membuat Aulia semakin tertekan. Dia mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak untuk kehilangan keluarga. Sari melihat perubahan itu dan mencoba romantis, mengajak Aulia ke pantai Sunset. Kita bisa bahagia di sini, kata Sari. Tapi Aulia merasa ada yang hilang. Puncak konflik datang ketika Rina kembali dengan ayah. Mereka datang ke Bali, menyewa detektif untuk temukan alamat. Di apartemen, ayah marah, pulang sekarang, Aulia. Atau aku anggap kamu mati. Sari membela, dia dewasa, biarkan dia pilih. Argumen meledak, dengan Rina menarik Aulia keluar. Aulia menolak, tapi ayah jatuh pingsan karena emosi. Di rumah sakit Bali, dokter bilang stres tinggi. Aulia merasa bersalah total, ini salahku. Sari di sampingnya, bukan, ini karena mereka nggak terima. Tapi Aulia mulai goyah. Saat ayah sadar, dia berkata, pilih keluarga atau dosa. Aulia di bawah tekanan, berkata, aku akan coba berubah. Sari mendengar dan hancur. Dia pergi dari rumah sakit, meninggalkan Aulia. Aulia pulang ke Jakarta dengan keluarga, meninggalkan Sari. Di rumah, dia mulai terapi konversi yang direkomendasikan Rina, sesi dengan psikolog yang mengklaim bisa memperbaiki orientasi. Tapi sesi itu menyiksa, dia dipaksa ingat trauma dan diindoktrinasi bahwa cintanya salah. Aulia merasa hampa, tapi demi keluarga, dia bertahan. Ayah semakin sehat, ibu bahagia. Tapi malam-malam, Aulia menangis memikirkan Sari. Sari, di Bali, mencoba move on, tapi gagal. Dia menelepon teman, aku kehilangan dia karena masyarakat busuk ini. Sari mulai aktif di komunitas LGBT, berjuang untuk hak. Tapi hatinya rusak. Beberapa bulan kemudian, Aulia diaturkan menikah dengan Budi. Persiapan pernikahan berjalan, tapi Aulia seperti ombie. Suatu hari, dia mendapat pesan dari Sari, aku dengar kamu mau nikah. Selamat. Itu membuat Aulia runtuh. Dia lari dari rumah, pergi ke Bali mencari Sari. Di sana Sari sudah punya teman baru, tapi bukan pasangan. Kenapa kamu kembali? Tanya Sari. Aulia menangis, aku salah. Aku nggak bisa tanpa kamu. Mereka berdamai, tapi luka dalam. Aulia memutuskan tinggal di Bali, tapi keluarga marah besar. Rina menelepon, kamu pilih dia, berarti kamu musuh kami. Itu menjadi pengkhianatan akhir dari keluarga. Aulia dan Sari mulai membangun lagi, tapi dengan bekas luka yang dalam. Aulia dan Sari hidup di Bali, mencoba menyembuhkan luka. Mereka bekerja keras, Sari membuka studio oto kecil, Aulia mengajar online. Tapi bayangan masa lalu tetap ada. Suatu malam, Aulia bermimpi tentang ayahnya yang menolaknya, dan bangun menangis. Sari menghibur, kita sudah lewati yang terburuk. Tapi Aulia tahu, ini belum akhir. Berita dari Jakarta, ayahnya sakit lagi, dan Rina menyalahkan Aulia. Kalau kamu pulang, mungkin bapak sembuh, kata Rina di telepon. Aulia ragu, tapi Sari bilang, pergi, tapi ingat, ini hidupmu. Aulia pergi ke Jakarta, menemui ayah di rumah sakit. Ayah lemah, kenapa kamu kembali? Aulia jawab, karena aku sayang bapak. Mereka bicara panjang, Aulia jelaskan perasaannya. Ayah diam, tapi untuk pertama kalinya, tidak marah. Aku takut kehilanganmu, katanya. Itu menjadi titik balik kecil. Kembali ke Bali, Aulia semakin kuat. Mereka bergabung dengan gerakan LGBT di Indonesia, berpartisipasi dalam kampanye online. Sari menjadi pembicara di acara rahasia, cinta kami bukan dosa, tapi hak. Aulia menulis blog anonim tentang pengalaman yang mendapat respon positif dari banyak wanita serupa. Tapi tantangan baru muncul,
undang-undang anti-LGBT yang dibahas di parlemen, membuat mereka takut. Suatu hari, Sari diancam oleh kelompok radikal online. Mereka pindah ke tempat lebih aman di Ubud. Di sana, mereka menemukan komunitas kecil yang mendukung. Aulia merasa tenang, aku nggak lagi takut. Tapi harga yang dibayar mahal, kehilangan keluarga, pekerjaan stabil, dan ketenangan. Puncak datang ketika Rina datang lagi ke Bali, kali ini sendirian. Aku hamil, tapi suamiku selingkuh, katanya menangis. Aulia memeluk saudaranya, kenapa nggak cerita? Rina mengaku, aku iri sama kebebasanmu. Aku juga pernah suka wanita, tapi aku tekan. Pengakuan itu mengejutkan. Rina meminta maaf atas pengkhianatan, aku salah, Aulia. Mereka berdamai, dan Rina janji bantu rekonsiliasi dengan orang tua. Ayah mulai melunak, menelepon Aulia, pulanglah sesekali. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah awal. Sari senang, lihat, perubahan mungkin. Tapi Aulia tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia masih penuh kin, dan mereka harus terus berjuang. Dalam perjalanan mereka, Aulia dan Sari menghadapi banyak kerugian, teman yang pergi, pekerjaan hilang, dan luka emosional. Tapi mereka juga mendapat kebangkitan, menemukan diri sejati, komunitas, dan cinta yang lebih kuat. Sari berkata, setiap pilihan ada harganya, tapi ini worth it. Aulia setuju, tapi di hatinya masih ada pertanyaan. Mereka hidup bahagia di Bali, tapi selalu waspada. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi yang lain, meski penuh kontroversi. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu merupakan kesalahan moral yang tak termaafkan?